Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika robbi ayah durun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah. Kita belajar bersama lagi yang insya Allah ini menjadi rangkaian panjang ya untuk kita belajar. Dan sebelum kita mulai, ada baiknya kita hening dulu sejenak untuk kita beral-fatihah. Wabil khusus mari kita doakan ibu bapak kita. Kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, dan kita doakan siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan ketabahan. Dan khususon mari kita munajat senantiasa sore hari ini kita dalam hati yang tenang, hati yang berbahagia untuk bisa belajar bersama, untuk bisa terkoneksi lebih baik. Dan kita hening sejenak untuk mensyukuri semua nikmat Allah yang diberikan ke kita. Al-Hadiniyah Al-Fatih. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu dan Bapak, senantiasa kita bisa hadir utuh di sini saat ini untuk sama-sama belajar. Kita lagi di program modulasi sunatullah gitu ya. Kita sudah beberapa pertemuan untuk membahas tentang keselarasan kita dengan hukum-hukum Allah, keselarasan kita dengan keinginan-keinginan Allah. Jadi mudah-mudahan kita sudah mulai lebih mengerti bahwa mencari ridho Allah itu artinya selaras dengan hukumnya, selaras dengan sunatullah, hukum semesta yang kita udah bahas juga, bahwa di dalamnya ada ketauhidan, di dalamnya ada hukum sebab akibat, di dalamnya ada hukum yang namanya konsekuensi, tabur tuai, perputaran. Kita udah banyak sekali membahas tentang itu. Wabil khusus kita akan sore hari ini kita akan membahas tentang hukum getaran gitu ya, dimana saya akan lebih mengambil dalam perspektif tentang kalimat thayyibah gitu. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mungkin saya sudah berulang-ulang gitu ya mengatakan bahwa kita ini kadang-kadang beragama itu latah gitu, berislam itu latah. Sehingga katakanlah dalam pengucapan keseharian yang kita ucapkan kalimat thayyibah itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu kadang-kadang dipanggil oleh sebuah kebiasaan, tapi saat mengucapkannya sikap hati kitanya nggak berubah gitu. Sehingga astagfirullah itu akan menjadi sebuah latah-latah yang hanya diucapkan, hanya kaget yang bunyinya astagfirullah gitu. Tetapi yang sangat menarik kalau kita bicara dalam hukum getaran, bahwa Allah itu bersifat gelombang, kan kita udah bahas ya. Komunikasi kita dengan Allah itu bukan hanya kata-katamu, tetapi lebih kepada sikap hatimu saat kamu melakukan apapun itu. Karena sikap hati yang getaran, kita udah bahas ya, hukum getaran itu selalu ada. Bahwa kalau kita bicara dalam konteks keterhubungan dengan Allah itu tergantung dari sikap hati. Maka di 89 ayat 27 itu ada kalimat yang sangat menarik tentang ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang, nafs yang tenang. Jadi saya rasa setiap pembelajaran ini adalah mengajarkan kita untuk membuat nafs kita, jiwa kita tidak terlalu bergejolak. Karena saat jiwa tidak bergejolak, keterhubungan dengan Allah itu pasti akan terjadi. Nah, maka mungkin sore hari ini saya akan membahas tentang konteks hukum getaran ini berkaitan dengan kalimat thayyibah yang sering kita ucapkan ulang-ulang. Dan mudah-mudahan ketika nanti mengucapkan setelah kajian ini, kita akan mengucapkannya bukan hanya latah, bukan hanya ucapan kata-kata, tetapi justru yang beristighfar itu adalah hatinya. Justru yang bertahmid itu adalah hatinya. Justru yang beralhamdulillah atau berallahu akbar itu bukan hanya kata-katanya gitu, tapi sikap hatinya yang ada pada level tertentu. Nah, sore hari ini kita akan membahas tentang di mana sih levelnya, bagaimana sih pemahamannya, dan bagaimana sih sikap hatinya agar
kebiasaan yang kita ulang-ulang ini kita tambah dengan pemahaman dan sikap hati yang tepat, maka beristighfarnya tuh berdampak gitu. Jadi istighfar tuh bukan astagfirullah gitu, itu yang kayak lagi marah gitu, bukan gitu ya. Bukan ngelihat scenery atau pemandangan yang indah, subhanallah, tapi itu hanya kata tetapi tidak menyampaikan sikap hati kita terhubung kepada gelombang yang saya rasa nanti kita akan mengerti bahwa hukum getaran ini akan memiliki vibrasi gitu. Sehingga perbedaan vibrasi subhanallahnya, alhamdulillah, Allahu Akbar dan seterusnya, apalagi la ilaha illallahnya, itu akan sangat berbeda dan akan sangat memengaruhi dalam keseharian gitu. Itu ya teman-teman ibu bapak ya. Jadi hari ini kita akan masuk ke hukum yang namanya hukum getaran, hukum energi, vibrasi, frekuensi, yang saya rasa udah jadi kebiasaan kita gitu, dan mudah-mudahan ini kita bisa merubah bukan hanya dari kata-katanya tapi dari sikap hatinya. Ingat ya, semesta raya nggak ngerti omongan kita, tapi semesta raya mendengarkan gelombang hatinya. Kata-katanya kalimat thayyibah, tapi hatinya penuh dengan ketakutan, maka semesta akan merespon takutnya. Kata-katanya kalimat thayyibah, tapi hatinya, sikap hatinya dalam kekurangan, maka semesta akan memberikan kekurangan. Maka berdoa dalam meminta penuh kekurangan, maka yang akan dihadirkan justru malah kekurangan-kekurangan berikutnya. Sehingga kalau kita nggak ngerti mekanismenya yang berkaitan dengan nafs, ingat, dalam pandangan tasawuf itu selalu kita lakukan dengan yang namanya tazkiyatun nafs, untuk bersih-bersih hati gitu. Dan bersih-bersih hati ini nggak bisa diwakilkan ya teman-teman, nggak bisa dipinjemin siapa-siapa. Ini adalah murni proses bagaimana kita terus melatih agar hati kita ini nggak terlalu banyak kotoran. Maka semoga kita selalu mengedepankan sikap rendah hati, nggak sombong, tidak menilai, tidak merasa lebih baik. Hadis Rasulullah yang selalu mengatakan tidak akan ada orang yang masuk surga kalau membawa satu atom, satu zarah yang namanya kesombongan. Nah, mudah-mudahan kita terlepas dari kebiasaan-kebiasaan jadi orang yang sombong, yang selalu menilai, merasa lebih baik gitu. Nah, saya mau pinjam dulu dari satu statement Al-Quran, di mana Al-Quran ini mengatakan di surat Ibrahim ayat 24 tuh ada kalimat gini teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik? Jadi kalimat yang baik itu digambarkan kayak pohon. Artinya pohon itu selalu punya akar, batang, dan nanti ada buahnya gitu. Ya. Jadi kalimat yang baik itu adalah akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Jadi segala bentuk itu datangnya dari akar. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim. Jadi teman-teman belajarlah kepada pohon yang dia selalu bertumbuh, membuahkan sesuatu, dan siapapun yang mengambil buahnya, pohon gak pernah komplain gitu. Jadi tugas pohon itu hanya bermanfaat. Dan pohon itu gak pernah hitungan siapa yang ngambil, siapa yang memetik buahnya, dia gak pernah ngitung. Tugas dia hanya berbuah, berbuah, dan berbuah. Bermanfaat, bermanfaat, dan bermanfaat. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Ingat ya, supaya kita tuh selalu sadar sih sebetulnya. Sehingga kalimat perumpamaan yang disebut thayyibah itu adalah outputnya bukan hanya kebiasaan yang diulang-ulang dalam bentuk yang namanya latah, tapi konteksnya adalah bagaimana kita menyadari tentang konteks di mana kebermanfaatannya itu yang menarik gitu. Gitu ya. Nah, saya ingin mengaitkan dengan level kesadaran supaya nanti jelas bahwa oh ternyata level thayyibah ini tuh ada di level mana gitu. Sehingga nanti teman-teman bisa mengaplikasikan, kita semua bisa mengaplikasikan bukan kata-katanya, bukan teriakannya, tapi lagi-lagi ya teman-teman, saya selalu mau mengulang-ulang lebih kepada sikap hatinya. Karena sikap hati itu yang menggetarkan gitu. Orang bisa ngomong Allahu Akbar dalam kebencian dan Allahu Akbar dalam penuh welas asih, itu getarannya beda banget gitu. Gitu ya. Maka akar kokoh ini nanti dianalogikan sebagai sebuah keimanan. Jadi akar yang kokoh itu at least adalah kesadaran dasar. Nanti batang yang tumbuh itu konteksnya adalah lebih meningkat kepada bukan hanya di level di kesadaran dasar, tapi naik ke level yang lebih tinggi.
Dan cabang yang menjulang ke langit itu lebih kepada level yang lebih tinggi gitu. Jadi kalau boleh saya analogikan ya kepada pembelajaran yang pernah kita bahas, yang merah ini adalah akarnya, oke? Yang kuning ini adalah batangnya, dan yang hijau ini adalah, ini yang disebut cabang yang menjulang ke langit yang nanti akan membawa kepada buahnya gitu. Jadi jangan lupa ya bahwa Quran pun selalu menggarisbawahi wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Merahmati dan merahmati gitu. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks merahmati, bagaimana orang akan merahmati kalau akarnya nggak pernah diurus, memiliki batang yang kuat dan buah yang selalu merahmati gitu. Jadi kalau kita sekarang mau memperbaiki hidup, buahnya aja yang pengen diberesin, nggak mungkin. Kenapa? Buah datang dari akar yang datangnya dari akar gitu. Jadi kalau akarnya diberesin, buahnya pasti ikut beres gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi hari ini kita akan lebih bicara tentang tazkiyatun nafs, perbaikan nafs. Nafs itu jiwa dalam konteks yang namanya gelombang atau getaran gitu. Nah teman-teman, ibu dan bapak, saya selalu mau mengulang-ulang dulu begini. Suka tidak suka, kalau kita mau bicara dalam hidup, kita tuh nggak bisa terlepas dari apa yang disebut dengan yang namanya manas atau jiwa kita. Jadi teman-teman ibu bapak, kemanapun kita pergi, kita selalu bareng sama perasaan kita loh. Dan perasaan itu nggak pernah terpisah dari kita, nggak pernah. Jadi yang dekat dengan kita itu adalah perasaan. Makanya perasaan ini akan memiliki dampak paling penting dalam kehidupan kita. Maka bagaimana perasaanmu saat ini menentukan kualitas hidupmu saat ini. Gitu ya. Jadi kalau kita mau bicara, faktor fisik yang disebut dengan yang namanya jasad, itu punya aplikasi yang namanya nafs. Makanya kalau dalam perspektif tasawuf, sekali lagi ada tazkiyatun nafs. Taholi, tahali, tajali misalnya. Nafs itu kalau dalam bahasa Indonesia sering disebut jiwa atau jiwa. Ini sering disebut dengan yang namanya manas gitu. Ya, ketenangan itu bukan hanya dalam wilayah jasad. Jasad itu hanyalah wadah yang dimana dia merefleksikan ketenangan dari nafsnya yang disebut pikiran, thought, perasaan, feeling, dan emotion, emosi. Jadi untuk mengingat ulang ya teman-teman ibu bapak, kita semua mau nggak mau, suka nggak suka, nggak akan bisa lepas dari emosi yang ada dalam diri kita. Jadi setiap orang pasti punya emosi, pasti. Nah kalau kita pinjam dari beberapa penelitian, setidaknya ada 7 emosi dasar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi emosi dasar itu bisa bahagia, terkejut, bad itu nggak enak gitu ya, nggak nyaman, fearful itu takut, angry itu marah, disgusted itu jijik, sad itu sedih. Kita hanya akan berputar-putar di wilayah ini aja udah. Ya, dan emosi itu adalah bagaimana respon kita terhadap kejadian kehidupan. Dan yang menarik dari konteks ini, bahagia atau senang itu 1 berbanding dari 6. 6-nya itu nggak oke gitu. Jadi makanya cenderung kenapa manusia susah bahagia, karena memang emosi bahagia itu 1 dikepung sama 6 sisanya itu bukan bahagia. Makanya menjadi bahagia itu adalah latihan. Gitu ya. Wah ini kalau kita ngomongin satu-satu bakal panjang banget, tapi nanti kita pelan-pelan akan bahas ini ya teman-teman. Saat kita sedih, sedih itu bisa lonely, bisa merasa bersalah, bisa tersakiti. Saat kita marah, angry, kita bisa benci, frustasi. Kita bisa merasakan ketika kita lagi di betrayed itu, lagi dihianati. Gitu ya. Kita lagi ada cemburu misalnya, terprovokasi, terpaksa. Gitu. Atau kebas, numb, yang udah nggak ada perasaan lah gitu ya. 6 tuh
apa ya, kebas gitu ya teman-teman, paham ya? Kebas tuh artinya nggak ada rasa gitu, mati rasa. Skeptical, itu semua dari wilayah angry, emosi gitu. Sehingga wilayah-wilayah emosi yang kita tidak sadari, banyak orang yang nggak ngerti dirinya dan emosinya, sehingga ya dia tidak bisa melampaui, gitu intinya. Nah, yang menarik kalau kita pinjam dalam tradisi Islam, kenapa sih kita dikasih wudhu, sholat, puasa? Sebenarnya itu semua tuh untuk membuat emosi kita tuh stabil, gitu. Jadi sholat 5 waktu yang diawali dengan wudhu, aduh teman-teman kalau kita ngerti ya, betapa ketika kita sibuk dengan pikiran, perasaan, dan emosi, yang kita terjebak terus dalam pikiran masa depan, masa lalu, masa depan, masa lalu. Kalau orang ngerti tentang azan, azan itu panggilan keheningan. Azan itu adalah panggilan supaya kita tidak terjebak dengan masa lalu dan masa depan. Jadi kalau kita mulai mengerti secara esensi, ada azan, azan itu adalah panggilan untuk masuk kepada kesejatian sebetulnya. Sehingga kalau kita mulai menyadari bahwa sholat itu ternyata alat yang sangat ampuh untuk menenangkan jiwa loh. Jadi mudah-mudahan yang udah belajar ini ulang-ulang, sholatnya tuh bukan lagi jadi harus dan wajib dan takut gitu. Tapi begitu Allahu Akbar, oke. Saya mau mengizinkan jiwa saya istirahat dulu sebentar. Istirahat dari kegaduhan masa depan, masa lalu, omongan orang, berita yang terjadi di luar diri kita. Sehingga kita punya titik di mana kita tidak terjebak dalam pikiran, perasaan, dan emosi. Disitulah pikiran, perasaan, dan emosinya yang bergejolak tinggi berubah menjadi lebih tenang gitu. Kenapa? Tidak terlalu banyak asupan pendengaran, penglihatan, akhirnya kita jadi khusyuk alias fokus. Cuman yang menarik ya teman-teman ibu bapak, emang fokus tuh atau khusyuk tuh jarang dipelajari loh. Jadi kita sibuk dengan rokaatnya, sibuk dengan bacaannya. Padahal nanti di level yang lebih dalam ya, nanti di beberapa pertemuan yang akan datang, kita akan menyadari bahwa sholat itu bukan sibuk membacakan Al-Fatihah, tetapi ber-Al-Fatihah terkoneksi dengan keterbukaan hati gitu. Jadi saat kita sholat itu benar-benar konektivitas antara aku dengan Allah tuh terjadi. Tidak sibuk dengan pikiran, perasaan, emosi, tapi kita masuk ke puncak yang lebih dalam, aku dua, yang disebut dengan ruh atau sang kesadaran murni. Aku terhubung ke sini gitu. Dimana sifat ruh kesadaran murni itu kan cuma tenang, damai, bahagia. Kenapa tenang, damai, bahagia? Karena tidak disibukkan dengan ketakutan masa depan, kekhawatiran masa depan, kecemasan masa lalu. Kenapa? Karena aku mengistirahatkan jiwaku, resting. Dan boleh jadi ya teman-teman ibu bapak, kita kekurangan istirahat jiwa loh. Yang kita sibuk dengan masa depan, kecemasan, kekhawatiran, adiksi berpikir, kebiasaan terus-menerus berpikir negatif, dan kita jarang beristirahat gitu. Bahkan dalam tidur pun istirahatnya nggak total, karena kenapa? Tidur pun dalam kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, dan seterusnya gitu. Ya. Nah jadi saya rasa kalau kita mulai mengaplikasikan sholat, puasa, umroh dalam keseharian yang penuh dengan yang namanya kesadaran, itu sesuatu hal yang mungkin kita mulai butuhkan dalam wilayah kesadaran gitu. Dan ini bisa kita mulai ajarkan ke anak, ke cucu, bukan yang hanya menerapkan dogma doktrin gitu teman-teman, ibu bapak. Bukan yang mengharuskan tanpa mereka paham, menakut-takuti tanpa mereka mengerti, bukan gitu. Gitu ya. Nah, banyak orang itu hidup pada akarnya. Ya, akar itu kalau mau pinjam dalam perspektif ini, itu adalah konteks di mana kita sedang ada di wilayah energi-energi yang rendah. Dalam perspektif tasawuf itu ada di wilayah amarah dan lawamah gitu. Jadi kita udah bahas ya teman-teman, ada wilayah orang basyariah, ada wilayah manusia yang disebut nas.
Makanya manusia itu disebut insan atau nanti disebut insan kamil itu udah melampaui keorangannya. Jadi orang itu nanti bicara tentang apa? Bicara tentang identitas yang dilekatkan dengan apa? Nafs atau ego gitu. Jadi orang yang ada di nafs atau ego itu dalam konteks kekufuran dan kemusyrikannya terjadi karena kenapa? Dia mengalami keterpisahan dengan Allah gitu. Jadi ini biasanya hanya dalam wilayah materialistik dan survival. Urusannya bertahan hidup materialistik, bertahan hidup materialistik. Itu wilayah yang namanya basyariah. Dan biasanya di level ini disebut level neraka, panas, nar, fujur gitu. Force, melawan hidup terus bukan selaras. Makanya orang-orang di level ini biasanya paling rendah itu akar yang perlu kita sadari bahwa merasa diri tidak berharga, menolak hidup gitu. Jadi victim. Aduh, hidup tuh udah aja. Pokoknya dia menolak hidup. Gitu ya. Dan penolakan hidup itu ingat, itu habits, kebiasaan. Makanya mental miskin itu terjadi miskin itu terjadi pada mentalnya. Jadi kalau mentalnya nggak diberesin, kita nggak akan selaras dengan konteks yang namanya keberlimpahan gitu. Jadi pengennya berlimpah, tapi hidupnya menolak hidup terus gitu. Pengennya berlimpah, tapi kita ngelawan hidup terus, nggak mau selaras gitu intinya. Ya, dipenuhi dengan rasa bersalah. Akhirnya apa? Menyalahkan eksternal terus. Gara-gara kamu aku gini, gara-gara mereka aku gini, gara-gara kamu, gara-gara diulang-ulang di level amarah lawamah gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks ini teman-teman, satu poin aja ya. Level-level istighfar, mohon ampun, itu bukan mengampuni atau mohon ampun apa bukan. Ampunilah dirimu ketika dirimu banyak terjebak di level rendah. Itu artinya pengampunan diri dari level yang rendah gitu. Jelas ya teman-teman. Jadi begitu, astagfirullah, ya Allah, saya mau mengampuni diri. Pengampunan untuk saya melepaskan diri dari level tidak berharga, menyalahkan, tidak ada harapan, menyesali masa lalu, khawatir berlebih, hasrat kemelekatan, kebencian dan menghina. Saya mau mengampuni diri saya dari level-level itu gitu. Jelas ya teman-teman ya. Jadi istighfarnya tuh bukan astagfirullah, nggak gitu tapi astagfirullah. Lepasin tuh. Level-level rendahnya tuh dilampaui gitu. Karena saat kita memohon ampun, ada kesadaran yang rendah hati di situ. Rendah hati itu nggak mungkin bangga dan marah, nggak mungkin. Jadi setidaknya nih, level istighfar tuh ada di level di sini nih. Memohon ampun itu adalah bagaimana aku memaafkan. Berarti ketika kita beristighfar, satu hal, aku mau mengampuni penolakan kepada hidup dan aku mau melakukan penerimaan terhadap hidup gitu. Paham ya teman-teman ya, ibu bapak ya. Nah jadi, kalau saya mau ulangi lagi, istighfar astagfirullah tuh ada di sini nih. Di 350, di sekitar 200 sampai 350. Ini tuh level istighfar gitu. Jadi bukan astagfirullah. Jadi kalau nanti dijadikan zikir, astagfirullah. Artinya apa? Ya Allah, aku mau mengampuni diriku, pengampunan untuk ada di level rendah, mengampuni dari menolak hidup, mengampuni dari menyerah, tidak punya harapan, penderitaan, menarik diri dan seterusnya. Ampuni, mengampuni diri. Self-forgive. Teman-teman maaf ya. Saat kita mengisi diri kita dengan kemarahan terus, kita lagi membuat diri kita ada di level rendah terus. Setidaknya mohon ampun nama diri sendiri gitu. Wahai diri, maafkan ya kalau aku kebanyakan mengisi diri ini dalam keadaan overthinking, kebencian,
kemarahan. Kenapa? Karena kalau aku mengisi itu semua dengan semua hal-hal yang di level yang rendah, ya kita lagi ada di level kufur sebenarnya. Maaf ya teman-teman, ini level kafir loh. Jadi mohon kita jangan mengkafirkan orang lain sementara jangan-jangan kita kafir terus gitu. Alih-alih mengkafirkan orang, jangan-jangan kita nggak sadar bahwa saat mengkafirkan orang, aku merasa lebih baik, justru yang mengkafirkan itu jauh lebih kafir daripada yang dikafirkan. Jadi ketika astagfirullah, mohon ampun dari kekafiran, aku menutup diriku, aku memberikan diriku asupan-asupan nutrisi, energi, atau vibrasi yang emosinya negatif. Paham ya teman-teman ya? Mungkin bisa dirasain ya, ini bagi teman-teman yang muslim gitu, yang di tradisi Islam. Coba deh, sekarang dengan pengertian ini beristighfar, pasti sikap hatinya beda. Nggak kosong gitu. Refleksi astagfirullahnya tuh bukan astagfirullah, bukan, tapi bahkan mungkin nggak usah diomongin sih. Bahkan mungkin gak usah diucapkan kencang-kencang, tapi beristighfar dengan sikap hati, mengampuni diri dari aku benci, marah, dan seterusnya. Setidaknya aku di situ akan ada di level yang namanya penerimaan gitu. Jelas ya teman-teman ya? Nah jadi level 1, kalau kita mau bicara dalam konteks astagfirullah, mohon ampun, itu artinya adalah mengampuni diri dan melepaskan diri dari level-level yang rendah pada gelombang getaran-getaran yang rendah. Itulah astagfirullah gitu. Ya, coba dirasain dulu teman-teman. Pakai rasa dalam sikap hati yang sangat dirasakan, pasti istighfarnya beda deh. Makanya ya teman-teman ya, kalau ada orang ngomong udah istighfar, itu bukan disuruh ngomong astagfirullah, bukan. Udah, terima dulu, ampuni dulu diri kamu. Saat aku marah sama orang lain, berarti aku marah sama diri sendiri. Saat aku benci sama orang lain, berarti aku benci sama diri sendiri. Coba ampuni dulu diri kamu. Berarti kalau orang lagi marah sama orang lain, berarti dia lagi tidak mengampuni dirinya. Sok ampunin dulu dirinya. Ya, paham ya teman-teman ya? Dah. Kalau udah istighfar, di situ baru masuk ketika sholat diawali dengan Allahu Akbar. Nah ini juga jangan semata-mata cuma Allahu Akbar, ya nggak gitu sih. Tapi kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar, artinya apa? Begitu kita mengatakan Allahnya besar, berarti akunya tuh nggak ada. I am nothing. Berarti kalau I am nothing, Allahu Akbar artinya apa? Yang ada hanya engkau, aku gak ada apa-apanya. Kalau aku gak ada apa-apanya, berarti di situ puncak pelepasan ego. Berarti di situ kalau udah melepaskan ego, kita akan masuk ke level pengertian yang mendalam, yang disebut understanding. Jadi kalau kita ngomongin Allahu Akbar, pengertian bahwa aku tiada, yang ada hanya Allah, akunya kecil, Allahnya besar. Maka kalau aku kecil, nothing. Masa sih kalau aku kecil dan nothing masih bisa menghina orang, membenci orang? Kan gak mungkin ya. Itulah kalau dalam bahasa tasawuf itu peniadaan diri gitu. La ilah. Oke, yang ngerasa gede tuh ego aku, yang ngerasa benar tuh ego aku. Maka jalan menuju kepada
melampaui semua apapun konteks kesulitan hidup, ngerti dulu. Dan pengertian itu hadir ketika akunya tiada gitu. Ketertundukan dan pelepasan ego ada di situ. Nah, ini disebut taholik. Kosongin dulu. Kalau gelasnya penuh, kotor, kosongin dulu. Karena abis kosong baru bisa dibersihin. Itu namanya jadi nanti tahali. Taholi dibersihin, tahali nanti diisi sama yang lebih bersih. Nanti akhirnya jadi tajali, menyatu gitu. Nah, kalau udah melampaui di situ, baru kita bisa masuk dalam konteks. Jadi di sini istighfar, di sini Allahu Akbar, di sini baru penyucian bisa terjadi. Subhanallah tuh ada di sini. Karena kalau udah masuk kepada Maha Suci Allah, jadi Subhanallah, artinya nggak bisa Subhanallah dulu kalau belum istighfar gitu kira-kira. Ini gambaran umum ya teman. Tapi nanti prakteknya sih ya udahlah ya. Kita kan bukan mau ngomongin tentang hukum ya. Tapi ini semua tuh terjadi secara simultan gitu. Sehingga ketika di situ ada kata-kata Subhanallah, kalau Maha Suci Allah udah terjadi, kesucian udah terjadi, gak mungkin tidak muncul yang namanya cinta tuh gak mungkin. Gak mungkin. Karena Subhanallah adalah penawar kebencian. Karena Subhanallah itu artinya ada kekaguman, ada penghormatan, ada ketertundukan kepada kebesarannya. Dan saat tunduk, kalau dalam bahasanya Al-Fatihah ya teman-teman coba perhatiin deh. Bismillahirrahmanirrahim, jelas tuh, atas namamu aku gak ada. Alhamdulillahirabbil alamin, oh iya ya, pujian hanya milik dia. Jadi ngerti, kamu gak usah dipuji deh, ngapain? Sifat melakukan ingin dipuji kan suka kencang banget tuh gitu. Berarti transaksional. Ar-Rahmanir-Rahim diulang lagi. Malik Yaumiddin. Kasih sayang yang meraja yang gak bisa dilepasin dan gak bisa ada tandingannya. Kenapa? Karena dia adalah maha cinta gitu. Jadi teman-teman maaf banget ya. Kalau kita belum ada di level cinta, jangan harap mau masuk ke level yang namanya pencerahan tuh gak bisa. Makanya kenapa takwa itu ujung-ujungnya memaafkan di sini nih? Ini gerbangnya di sini gitu. Berarti tanpa memaafkan gak mungkin bisa masuk kepada level yang namanya ilaihi roji'un misalnya. Makanya hidup ini adalah serangkaian memaafkan tanpa henti sih sebenarnya. Dan yang kita maafin siapa? Ya diri sendiri dulu gitu. Kapan sih terakhir memaafkan ketika aku banyak memasukkan pikiran-pikiran negatif ke dalam diri kita? Jarang. Bahkan kita nunggu orang lain yang minta maaf. Dan saat dia tidak minta maaf, tidak layak untuk aku maafkan gitu. Transaksi gitu. Jadi alih-alih kita ngomong ibadah, mencari ridho Allah, tapi jadi hitung-hitungan kan nggak nyambung ya. Berarti iftitahnya kalau ngomongin iftitah berarti nggak wujud dong ya. Inna salati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lah gimana? Gitu teman-teman. Nah jadi balik nih, kalau kita mulai bicara tentang Subhanallah, berarti penyucian itu sudah melampaui istighfar dulu, masuk ke Allahu Akbar, tahu dulu pengertiannya dulu, baru penyucian itu terjadi gitu. Nah, kalau udah masuk di sini nih, baru kita bisa bersyukur pada level damai dan bahagia ini nih.
baru kita bisa ngomongin tentang konteks yang namanya kebersyukuran total gitu. Jadi saat kita bicara alhamdulillah, itu ada di sini nih. Udah beres gitu, kotorannya udah lepas. Baru kita bisa mengatakan segala puji bagi Allah. Beneran kitanya udah dalam tanda petik ya nggak ada lah gitu ya, dalam artian kitanya udah nggak ngaku-ngaku gitu. Nah, dan ini akan terjadi berbolak-balik. Teman-teman jangan lupa ya, kalau kita bicara dalam konteks kolbu kolaba itu artinya berbolak-balik. Di atas, di bawah, di atas, di bawah. Makanya kenapa kalimat toibah ini diulang-ulang. Saat kita ke bawah teringat bahwa iya ya, astagfirullah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Tapi tahu gitu, sikap hatinya tuh ada di level mana. Coba deh teman-teman, sekarang apa yang dikhawatirkan, apa yang dia lepasin dulu gitu. Kadang kan kebiasaan istighfar itu kan memengaruhi rasa resonansi ya. Karena mungkin kita lahir dalam tradisi Islam yang sering dengar istighfar, istighfar, istighfar. Tapi bedain deh dengan istighfar pemahaman dengan rasa, getaran. Itu nanti kata-katanya tuh jadi meaningful gitu. Kata-kata jadi senjata lah gitu intinya. Jadi nggak asbun gitu ya teman-teman, nggak bunyi gitu, bukan bunyinya, tapi getarannya gitu. Nah baru nih, kalau udah mulai lewat dari semuanya ini, baru di sini inilah nanti yang disebut la ilaha illallah. Udah nggak bisa disebutin lagi, nggak bisa digambarin lagi karena kenapa? Udah penyatuan yang nggak ada dualitas. Udah beneran la ilah, tidak ada ilah, nggak ada keinginan mau-mau, nggak ada harapan, nggak ada apa. Yang ada hanya kesadaran murni yang disebut Allah itu sendiri. Baru di sini tauhid terjadi gitu. Maaf ya, ngomong astagfirullah tapi di level merah ya nggak ngaruh lah bu, ya bagus-bagus aja sih. La ilaha illallah, tapi di hatinya banyak dendam gitu, gimana coba? Jadi malah teriakan yang kenceng, zikir yang diulang-ulang, ribuan kali yang diulang-ulang, tapi hatinya masih penuh banget dengan kesedihan mendalam, kebencian, nggak bisa. Maka level merah ini bisa diselesaikan dengan apa? Sedekah misalnya, berbuat baik gitu. Makanya kan di takwa diulang-ulang ya, jangan pelit, menahan amarah, nih kontrol kan sebetulnya, ego, memaafkan, jangan pelit, menahan amarah, memaafkan, dan itu latihannya sehari 5 kali misalnya. Bu, nanti kita akan masuk ke tahapan Al-Fatihah ya teman-teman, kita akan ngerti, wah udah deh, kalau ngomongin Al-Fatihah tuh, udah, tuh dalam banget nanti. Jadi Al-Fatihah tuh bukan hanya, gimana ya, bukan hafal gitu teman-teman. Bukan yang dibunyiin Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, enggak sih gitu. Tapi basmalahnya sikap hati on. Makanya kan kalau dalam perspektif mi'rajnya Rasulullah ya, Al-Fatihah itu kayak naik mi'raj gitu. Jadi kalau ini gunung, Bismillahirrahmanirrahim, start 1. Alhamdulillahirabbil alamin, fase 2. Ar-Rahmanirrahim 3. Malik Yaumidin 4. Iyyaka na'budu, nyampe di sini 5. Naik tuh ke puncak. Ihdinas siratal mustaqim, turun lagi nanti. Siratal ladzina an'am, ulangi lagi, diulang lagi terus. Ini kan mi'rajnya kita, makanya sholat itu mi'rajnya mukmin gitu.
Gitu ya. Nanti titik puncaknya ada di sini gitu. Naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Udah diulang-ulang gitu aja. Makanya kalau dalam perspektif syariatnya, kenapa diulang-ulang? Iyalah, karena hidup itu pasti up and down gitu, gini terus. Selalu naik turun gitu. Gitu ya. Jadi nanti siklusnya tuh naik, turun, jalan lagi. Naik, turun, jalan lagi. Udah. Jadi diulang-ulang apa? Istighfar, hamdalah, subhanallah, alhamdulillah. Diulang-ulang gitu ya. Dalam artian sekali lagi, konteksnya lebih kepada yang namanya sikap hati gitu. Jadi ucapan la ilah nggak gitu tapi nah gitu. Dah. Kalau kata Nabi Muhammad itu la sautin wala harfun, udah nggak bisa disuarain, udah nggak ada hurufnya, udah hanya penyatuan yang nggak bisa dilukiskan, tak terlukiskan tulisannya juga. Gitu. Kalau mungkin titik mentok di 700.000 ini kalau dalam bahasa Mi'raj itu disebut sidratil muntaha nih di sini nih. Mentok, paling mentok gitu. Ya tapi nggak usah pengen ke sidratil muntaha sih, kalau maafin susah, masih pelit. Udah jangan pengen main-main ke sini, nggak bisa gitu. Makanya kan step by step naik, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, naik lagi, diulang-ulang. Makanya kata kuncinya kan bukan hanya dalam wilayah ritual gitu teman-teman. Tapi dalam bagaimana pembersihan kolbu. Tazkiyatun nafs gitu. Jadi maaf banget, sholat rajin tapi kolbunya kotor. Berarti dia olahraga, tidak mengolah rasa. Makanya raganya diolah, rasanya diolah, matching gitu. Gitu ya. Nah jadi semoga gitu kita lebih mengerti lagi tentang kalimat-kalimat ini tuh bukan hanya istighfar, ayo istighfar gitu. Bukan sih gitu. Tapi di sini nih, teman-teman jangan lupa ya, hal yang gratis untuk menghadapi semua masalah kita itu disebut yang namanya semangat dan keberanian. Keberanian tuh nggak bayar loh, ya nggak bayar loh. Maka saat orang ada beraninya, dia bisa melampaui level rendah, dia akan belajar netral. Kalau udah belajar netral, kemana saja kamu menghadap wajah Allah gitu. Al-Baqarah 115 kejadian tuh di situ. Kalau udah netral, nggak terganggu oleh gejolak-gejolak batin, mengambil keputusan pasti lebih jelas, clear, getting clear. Pikiran jelas, pandangan jelas, pendengaran jelas, keputusan lebih jelas. Ya, baru tuh penerimaan akan terjadi gitu. Ini yang disebut ikhlas nanti. Kul hu Allahu ahad. Nah, mulai di sini nih. Anyway ya, saya selalu ulang-ulang, kalau di Quran ada kata-kata kul, kita tuh bukan disuruh ngomong loh. Sikap hatinya di situ. Baru sikap hati yang tertentu di level 500, kata-katanya bervibrasi di level itu gitu. Jadi bukan katakanlah, bukan. Alamilah dalam sikap hati gitu. Makanya kul itu katakanlah, tapi kata-kata itu datang dari gelombangnya yang frekuensi atau energinya tepat di sikap hati gitu.
Jadi teman-teman maaf ya, nggak semua orang layak untuk ngomong al-ikhlas loh. Hanya sikap hati yang penuh dengan kedamaian lah yang bisa mengatakan Kul huwallahu ahad. Itu tuh ekspresi gitu, bukan di kul huwallahu ahad, bukan sih. Tapi ekspresi ketika ada di level at least cinta, bahagia dan damai. Ini level hijau tuh kan level top lah ya, mutmainah ke atas. Ahad, aku menyatu gitu. Jadi ekspresi itu bukan dikata-katain, bukan diomong-omongin gitu loh teman-teman, paham ya? Kan simpel ya sebenarnya. Allah yang ahad, Allah yang esa, maksudnya apa sih? Dialah yang selalu menyatu. Berarti kalau selalu menyatu kan gak pernah terpisah dong. Allahu somad, mau kemana lagi? Lam yalid wa lam yulad. Gak ada ilah, gak ada keinginan, gak ada ekspektasi. Dan gak ada yang bisa selevel dengan itu gitu. Kenapa? Gak terlukiskan kok gitu. Jelas ya teman-teman ya. Nah ini nanti termasuk kita baca-baca, nanti kita bahas satu-satu ya, mudah-mudahan sampai ya. At least kalau ngomongin surat-surat pendek tuh, coba bukan hanya bunyinya gitu, tapi sikap hatinya sih yang penting. Karena sholat itu kan keterhubungan dengan Allah ya. Mengingat Allah, akimi sholat li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Mengingatku tuh apa sih? Ingat-ingat, jangan main di level rendah terus dong, gitu loh. Ingat-ingat sikap hatinya ada di mana hari detik ini. Karena sikap hatimu menentukan apa yang terjadi saat ini gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nah jadi sekali lagi, bagi yang udah terlanjur terbiasa dalam tradisi Islam yang sering mengucapkan kalimat thayyibah, yuk lengkapi kalimat thayyibahnya dengan power dari sikap hatinya. Lengkapi dengan level-level ini gitu. Seenggaknya ya kalau lagi ada di amarah lawamah, sadar, ya ampun aku lagi keterpisahan dengan kenyataan. Makanya disebut kufur atau musyrik. Musyrik, ingat loh ya, musyrik itu mempersekutukan, artinya apa? Memisahkan aku dengan Allah seakan-akan ada jarak gitu. Jadi teman-teman gak usah jauh-jauh lah. Orang pelit itu musyrik banget loh. Ngerasa lebih benar, musyrik banget. Bergolong-golongan dan golongannya lebih berasa lebih baik, musyrik banget. Kenapa? Bikin sekat masalahnya. Karena semakin banyak sekat, semakin berbangga-banggaan nanti. Semakin banyak menghina, merendahkan. Pokoknya urusan dari 175 ke bawah, musyrik aja udah. Gitu ya. Dan nanti kita ngerti kenapa Allah tidak mengampuni dosa musyrik. Bukan gak mengampuni sih, kalau kamu yang tidak berusaha naik, Allah juga gak bisa nolong gitu. Bagaimana Allah menolong ketika hambanya gak mau ditolong gitu. Makanya musyrik paling gak disukai gitu. Kenapa? Karena kalau kamu udah di level itu, ayo dong. Makanya nanti kalau di level merah disebut neraka. Kenapa ada di neraka selama-lamanya? Iya, kalau orang terjebak di looping neraka, dia akan muter-muter di sini. Ayo berhenti loopingnya, naik dong ke kuning, naik ke hijau gitu. Ya teman-teman ya. Nah, sambil dirasa-rasa, sambil diinternalisasi, supaya nanti kita ngerti. Ini bagus ada pertanyaan nih. Alasan kenapa kita nggak boleh iri, dengki, dan sombong. Ngerti dong sekarang. Ya, kalau iri, sombong, dan dengki, jelas yang rugi diri sendiri. Kenapa? Ya main-main di neraka terus nih, di bawah mulu.
di sini nih, di amarah lawamah, amarah lawamah. Sehingga kalau kita main-main di amarah lawamah, siapa yang bisa menolong kita coba? Dari rasa dendam dan benci, nggak ada. Ya, nggak ada yang bisa nolong kita lah pada akhirnya gitu, teman-teman, ibu bapak. Nah, makanya tradisi Islam memberikan semua caranya dengan indah, mau dari mulai wudhu, sholat, puasa, semuanya deh. Intinya cuman apa coba? Cuman berlama-lamalah di wilayah sini nih, kalau bisa. Dah. Karena ini nanti udah masuk kepada level apa? Udah diimanin. Oh, nanti kita bahas lah ya. Karena ada transenden, ada imanin. Nanti kita bahas pelan-pelan. Tapi at least kita udah mulai melampaui yang namanya mind atau akal, masuk kepada ruh atau soul. Di sini yang disebut dengan tasyakur gitu. Udah being gitu bahasanya, kalau pakai bahasa keren sekarang gitu. Ya, tapi udahlah ya. Kita mah nggak usah terlalu muluk-muluk lah. Di mutmainah aja, dah ke atas mah, otomatis kok. Kasih sayang Allah selalu melampaui dan selalu hadir. Daripada, ini kan satu statement Rasulullah ya. Jangan pernah, gimana ya bahasanya ya. Nih, teman-teman, bagus banget ayat ini nih. Saya jadi ingat satu ayat nih. 110, yes. Nih, ini keren banget statementnya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, berarti iri, dengki, benci, marah. Siapa yang lagi kita aniaya? Diri, udah pasti. Dan kita nggak sadar saat kita benci sama orang lain, merasa bahwa kita lagi mengutuk dia, menjelekan dia, menganiaya dia, padahal dia lagi menganiaya dirinya sendiri. Kenapa? Level kesadarannya pasti di level bawah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun. Mohon ampun tuh artinya apa? Ada keinginan untuk naik level. Istighfar tadi gitu. Astagfirullah. Mohon ampun nih. Ampuni diri dari menganiaya diri gitu. Ya ingat, yang diampuni bukan orang lain loh. Jadi ketika, ya Allah ampunilah aku, jangan jauh-jauh ke Allah yang ada di mana-mana. Artinya, aku mau mengampuni, aku menyakiti diriku dengan rasa malu, rasa bersalah, apatis, kesedihan, benci, iri. Ampunilah dirimu dari semua energi-energi negatif gitu kira-kira. Emosi negatif gitu. Nah, ini keren banget nih. Kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya pasti ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan pernah mendiskreditkan atau meragukan ampunannya Allah. Automatically udah pasti kejadian aja. Cuman urusannya mau atau enggak gitu. Kufur dan kafir ya itu-itu juga. Kufur dan kafir itu artinya tertutup. Tertutup dari apa? Tertutup dari setidaknya dari level-level kuning gitu. Dan maaf ya, kufur kafir bukan urusan agama, bukan. Tapi sikap hatimu. Ini wilayah kafir tuh merah nih. Ketutup. Ketutup oleh apa? Ego. Ketutup oleh apa? Keinginan-keinginan emosi yang rendah gitu. Gitu ya. Nah, jadi poin sore hari ini supaya kita lebih merasakan, lebih lebih punya power lah gitu intinya, lebih punya rasa gitu teman-teman, ibu bapak. Ya yuk kita melakukan yang kita sering lakukan dalam tradisi keseharian, itu mulai dilibatkan dengan sikap hatinya gitu.
gitu ya. Nah jadi ya kalau kita bicara dalam konteks ini gitu, berarti apa? Melibatkan rasa sih, melibatkan rasa gitu. Nah saya pengen masuk lagi ya, satu lagi aja ya, untuk merefleksi satu ayat ini. Dan teman-teman ibu bapak jangan lupa ya, kita baca ayat itu dirasain ke dalam gitu ya, bukan hanya bunyi gitu, tapi apa sih gitu, vibes-nya dapatnya apa gitu. Tuh ya, makanya kan kata kuncinya tuh kan dikontemplasikan, diikro, diobservasi gitu. Nih contoh nih. Katakanlah, berarti udah dialami. Ingat ya, kalau bahasa Quran katakanlah, kita bukan disuruh ngomong, alami baru ngomong. Berarti ini ekspresi gitu. Ini keren banget. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Paham ya, melampaui batas tuh maksudnya apa ya? Nggak sadar menyakiti diri, nggak sadar membawa dirinya ke level yang emosi rendah. Satu, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ini indah banget kalimatnya. Jangan pernah berputus asa dari kasih sayang Allah gitu. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Udah jangan khawatir lah. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi benar nanti kalau ada kata-kata, aku sesuai persangkaan hambaku. Kita mau memandang Allah itu seperti apa? Apakah dia yang maha menghukum? Atau dia yang maha mengampuni? Itu tergantung dari state of mind kita, atau dari level of consciousness kita gitu. Ada yang ngelihat Allah tuh menghukum terus, mengazab terus, menghukum terus, mengazab terus. Berarti dia memposisikan Allah sebagai tukang hukum gitu. Ya, berarti terpulangnya kembali kemana? Kepada diriku, kepada diri kita. Karena pada akhirnya kita nggak bisa, gimana ya? Perjalanan ini nggak bisa diwakilkan kita teman-teman. Perasaan itu nggak bisa diwakilkan. Gimana caranya? Wakilin dong perasaan sedih saya, nggak bisa. Dan kita semua akan menghadapi perasaan kita masing-masing. That's it. Oke ya teman-teman ya. Jadi ini pengayaan di hukum getaran. Dan harap jangan bosan ya. Saya nggak pengen bahas ini cepet-cepet. Nggak pengen bahas ini cuman ayat, surat, bahasannya yang gini. Tapi semoga kita bisa menikmati setiap bahasan si level sunatullah ini dengan sikap hati yang semakin mantap gitu teman-teman ibu bapak. Gitu ya. Ya itu tadi, na'udzubillahi min dalik itu kan, ini ada pertanyaan nih ya. Kalau kita suka ngomong na'udzubillahi min dalik ketika, kan na'udzubillahi min dalik itu, ini nggak mau kayak gitu. Tapi na'udzubillahi min dalik, sikap hatinya lagi di level rendah, narik gitu. Dan jangan-jangan bener sih begitu, na'udzubillahi min dalik, sambil ngejudge orang yang kita lihat, dia lebih buruk dariku. Wah itu juga levelnya di bawah loh. Nah coba teman-teman mulai deh kata-kata yang sering diucapin ceplas-ceplos, coba mulai ditelaah gitu. Karena kebiasaan itu keluar kata-kata itu, ingat loh ya, kata yang keluar, wah dampak panjangnya akan kembali loh. Itu udah menjadi hukum sebab akibat gitu. Mau itu ceplas-ceplos, mau itu disadari, begitu udah keluar jadi kata-kata, itu pasti akan ada hukum konsekuensinya, mau nggak mau, suka nggak suka. Makanya kaburo maktan indaullahi antakulu malataf alun. Allah nggak suka sama konteks dimana kamu melakukan sesuatu yang kamu nggak ngerti apa sih intinya gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nah jadi saya rasa balik lagi,
lebih aware, lebih peka, lebih sadar dari apapun kata-kata yang biasa kita keluarkan. Ingat, kata-katamu mengundang konsekuensi hidup gitu. Jadi balik lagi ke sikap hati, akan ada si level mana dan tergantung niat dari lubuk hati paling dalam, karena terkadang bukan sekedar kata atau kalimat, tapi Allah merespon vibrasi getaran hati yang sedang kita alami. That's it, benar banget. Itu banget teman-teman. Karena ingat ya, sekali lagi, komunikasi dengan Allah itu kata kuncinya adalah sikap hati. Udah nggak ada lagi. Bukan kata-katamu, bukan suaramu, bukan bahasamu. Oh, bahasanya fasih nih, bahasanya bagus gitu, tapi sikap hatinya nggak jelas. Sikap hatinya di level frekuensi rendah. Yang akan terjadi tetap sikap hatinya sih, mau nggak mau. Karena yang akan menjadi realitas kehidupan, yang akan diundang dalam konteks realitas kehidupan gitu, itu dari gelombang getaran. Hukum getaran kan, kita lagi bahas hukum getaran ya. Getarannya lah yang akan benar-benar, ya istilahnya, dihadirkan dalam kehidupan kita gitu. Oke ya teman-teman ya. Jadi yuk kita lebih hati-hati. Hati-hati itu dalam artian waspada. Ingat ya, takwa itu salah satu artinya tuh waspada loh. Waspada gitu. Nah, nanti di getaran-getaran yang dalam nih ya, kita akan belajar ini teman-teman. Nih spill dikit ya, nanti kita akan menuju ke sini. Nah, saya pinjam dari hadis qudsi nih, supaya nanti kita ngerti perspektifnya lebih dalam. Jadi di hadis qudsi itu ada kalimat gini: telah kami, Allah ya maksudnya, bina atau bangun dalam diri Bani Adam sebuah bangunan. Nah ini tuh bangunan ya, Baitullah gitu. Di dalam bangunan itu ada sodar paling luar, nanti masuk ke kolbu, lapisan berikutnya, nanti masuk ke fuad, nanti masuk ke syagaf, hati nurani, nanti masuk ke lub, nanti masuk ke sir. Di dalam sir, di situ ada aku gitu. Nah, gimana mau melampaui sir kalau kitanya ada di frekuensi emosi yang rendah terus gitu kira-kira. Makanya nanti itu disebut 7 lapisan hati dalam perspektif tasawuf gitu. Nah, tergantung kita mau apa ya, mengattract lah ya, atau mau membuat programnya di level mana, itu pilihan gitu. Ya. Oke, teman-teman, ibu dan bapak, jadi bukan apa yang kamu ucapkan, tapi sikap hatimu saat mengucapkan itu yang akan memengaruhi kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan kita nggak terlalu banyak asbun lagi, nggak terlalu banyak latah lagi, seenggaknya centering sikap hati kitanya yang selalu kita kalibrasi gitu. Dan ingat, dalam hidup ini nggak mungkin kalau nggak up and down. Nggak mungkin kalau nggak naik dan turun, tuh nggak mungkin. Gitu ya. Saya rasa itu dulu teman-teman ibu bapak. Semoga bisa diterima dengan baik. Semoga bisa dinikmati sih tepatnya. Semoga perjalanan sore hari ini enjoy. Gitu ya. Semoga sore hari ini mendapatkan something. Dan yuk kita latihan terus. Bagaimana cara naik sikap hati? Latihan. Dah. Latihan untuk tidak berlama-lama di kelas merah. Latihan untuk tidak lama-lama di level kafir gitu. Dah. Dan ingat, yang kafir bukan orang lain, tapi sikap hatiku di emosi-emosi rendah. Itulah kekafiranku. Itulah nerakaku gitu. Ya, jadi nggak usah takut neraka yang akan datang, surga yang akan datang dicari. Udahlah. Mending yang sekarang-sekarang aja yang kita bisa masuk kepada level apa? Level dimana aku bisa mewujudkan semua kalimat thayyibah, bukan hanya dari kata-kata, tapi dari sikap hati yang beneran mewujudkan, tergantung levelnya. Oke teman-teman, hatur nuhun, terima kasih.
Semoga dapat sesuatu di sore hari ini. Jangan bosan ya, ini kita akan perjalanan panjang nih, khususnya di Majelis Taklim Babu Salam, bakal panjang banget. Tapi mudah-mudahan perjalanan panjang ini kita selalu latih dengan latihan yang kita ulang-ulang untuk meningkatkan kualitas sikap hati kita. Itu sih poinnya. Kita doa sebentar sebelum kita tutup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita lihat levelnya isinya para yang isinya antara kemana